Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terdengar Waalaikumsalam. suaraku ya. Ini 3 kelas ya, kelas A, B, C ya. Sambil kita menunggu teman-teman yang lain, kita mulai saja ya materi kita. Insya Allah ini materi terakhir. Jadi setelah UTS itu, materinya itu adalah tentang sistem. Kemarin sudah Ibu terangkan sebelum UTS ya, dimajukan materinya. Kemudian tentang apa namanya? Aduh, itu siapa ya bocor? Tentang apa ya, Dek, ya? Ya, kemudian tentang Laplace ya. Setelah kita berbicara tentang sistem, kemudian kita tentang Laplace, transformasi Laplace, dan berikutnya adalah tentang eh deret Fourier, gitu ya. Deret Fourier, Fourier series, gitu ya. Terlihat teman-teman slide-nya? Halo? Sudah terlihat slide-nya? Sudah, Bu. Lanjut ya. Jadi kalau kemarin kita berbicara tentang Laplace, kemudian ada Fourier, Fourier gitu ya. Nanti ada Z gitu ya. Atau yang lain itu semua adalah metode. Aduh, tolong ya ini suaranya masuk, Dek. Itunya mic-nya tolong dimatikan ya. Nah. Ini metode yang digunakan untuk mempermudah proses perhitungan secara matematis, gitu ya. Khususnya banyak digunakan dalam analisa sinyal, ya. Aduh, ini kok ini ya. Yang suaranya bocor-bocor ini ya maaf ya, Ibu keluarkan. Sudah terlihat? Halo? Sudah, Bu. Lanjut ya. Tolong ya ininya ya, mic-nya ya. Kemudian mungkin kalian sudah pernah dapat juga di matematika gitu ya. Jadi Ibu tinggal mereview singkat apa itu tentang definisi dan koefisiensi pada deret Fourier gitu ya. Jadi deret Fourier itu ya biasanya digunakan untuk menganalisa sinyal dengan bentuk simetri, odd symmetry, even symmetry, kemudian half wave simetri. Jadi dia digunakan untuk sinyal ganjil, sinyal genap gitu ya. Kemudian dalam bentuk gelombang gitu ya. Kalau Laplace kemarin yang dianalisa seperti pergeseran beberapa sinyal saja. Kalau ini sinyalnya terus berjalan gitu ya. Berjalan gitu ya. Seperti sumber gitu ya. Dia berjalan terus gitu ya. Seperti sumber tegangan gitu ya. Dia berjalan terus. Kemudian persamaan umum daripada deret Fourier itu adalah seperti ini ya. Jadi Ft sama dengan setengah dari A0 plus A1 cos omega T plus A2 dan seterusnya plus B1 sin omega T plus B2 dan seterusnya. Jadi ada 3 koefisien yang harus dipahami, yaitu koefisien A0, A1, A0, AN, dan BN. Ya. A0 itu setengah A0, ya ini ya, rumusnya adalah 1/2 pi integral FT dt ya untuk batas 0 sampai 2 pi. Kemudian ada koefisien AN. AN ini ya mewakili deret A1, A2, A3 hingga A ke N ya. AN ini adalah 1/pi integral FT cos NT dt ya. Dan BN ya. Ini BN. BN ini adalah dia mewakili konstanta B1, B2 deret B1, B2, B3 dan seterusnya gitu ya. Sehingga
FT di sini merupakan setengah A0 plus sigma ya. Jadi untuk nilai N sama dengan 1 sampai tak hingga, kenapa tak hingga? Karena dia kalau dilihat T-nya gitu ya, T-nya itu panjang sekali atau nggak habis-habis atau apa namanya, ya seperti sinyal, apa, sinusoid pada function generator. Nah, itu kan jalan terus ya, ya. Bergerak itu, apa, bergerak itu karena sinyalnya jalan terus, dia akan berhenti kalau ya dimatikan gitu ya. Nah, seperti ini ya. Sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga AN cos N omega T plus BN sin N omega T, gitu ya. Ini adalah persamaan yang digunakan untuk mendefinisikan deret Fourier, ya. Jadi kita punya 3 koefisien yang harus dipahami yaitu A0, AN, dan BN, gitu ya. Kemudian ada hubungan simetris ya, trigonometri pada deret Fourier gitu ya. Jadi untuk odd simetri gitu ya, untuk apa namanya? Fungsi ganjil ya. Fungsi ganjil itu terjadi apabila maksudnya persamaan ini dikatakan, ganjil ya, atau sinyal ini dikatakan ganjil, dikatakan genap, kan kita sudah membahas ya di bab sistem ya, sistem yang kemarin yang sebelum UTS kita bahas, ada sinyal ganjil, sinyal genap, atau di awal-awal juga kita sudah membahas tentang sinyal ganjil dan sinyal genap ya. Jadi sinyal ganjil itu jika FT merupakan fungsi ganjil, maka tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya adalah koefisien N ya, dan A0 itu bernilai 0 ya. Jadi nanti kita hitung, kita analisa, kalau nilai koefisien AN ya, A1, A2 dan seterusnya sama dengan 0 ya, dan A0-nya sama dengan 0, maka bisa dikatakan fungsi itu ya atau sinyal itu adalah sinyal ganjil ya. Kemudian dia dikatakan genap ya. Jika FT-nya genap, maka tanda-tanda ciri-cirinya adalah jika BN-nya atau BI-nya bernilai 0, gitu ya. Nah, itu ya. Nah, seperti ini. Terlihat teman-teman slide berikutnya, halo? Lihat, Bu. Terlihat? Terlihat ya. Lihat, Bu. Ini adalah implementasi trigonometri deret Fourier pada gelombang persegi ya. Jadi ini adalah bentuk gelombang persegi. Kalau dikatakan sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga, jadi sinyalnya seolah-olah tidak berhenti di sini, tapi jalan terus panjang gitu ya. Jadi seolah-olah itu sinyalnya panjang terus, tapi kita mengambil, apa namanya, satu satu apa, periode saja gitu ya. Mengambil satu periode saja untuk dianalisa gitu ya. Dan persamaan fungsi ini di mana sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga sudah mewakili sinyal yang berjalan terus itu tadi, yang nilainya tak terhingga, untuk T tak terhingga gitu ya. Jadi ada sinyal gelombang persegi seperti ini, kemudian kita ingat persamaan deret Fourier-nya ya, persamaan deret Fourier-nya. Gue nggak percaya kalau Halo? Nah, ini ya, kita ingat lagi persamaan deret Fourier ini, gitu ya. Kemudian kita diminta untuk menentukan fungsi dengan melihat gelombang dan merupakan bentuk fungsi ganjil dan evaluasi setiap koefisien. Kita diminta untuk mengevaluasi setiap koefisien. Jadi kita cari nilai AN, kita cari nilai A0, kita cari nilai BN, baru kita evaluasi ya. Kita evaluasi. Sinyal ini itu ganjil apa genap ya. AN kita masukkan rumus AN sama dengan seperti integral FT cos NT dt ya, kita masukkan ya. A-nya berapa gitu ya. FT-nya apa? FT-nya karena dia itu adalah gelombang persegi seperti step, jadi nilainya adalah A untuk batas 0 sampai pi dan min A untuk batas pi sampai 2 pi. Ini ya. Nah, nilainya adalah A per NP sin NT dengan batas 0 sampai pi, min sin NT dengan batas pi sampai 2 pi. Ini adalah nilai AN ya. Kemudian koefisien A0 ya, koefisien A0 kita masukkan ke dalam rumus
ya ke dalam rumus nilainya adalah 0. Ya, tadi ya ciri-ciri daripada sinyal ganjil itu nilai A0-nya adalah 0 ya. Nilai AN-nya adalah 0 gitu ya. Kemudian kita efisiensi nilai BN dengan memasukkan rumus BN sama dengan seperti integral FT sin NT DT dengan batas 0 sampai 2pi. Kita masukkan sama tinggal dikalikan dengan sin gitu ya. Integral sin itu adalah main cos. Nah, main cos ketemu nilainya adalah A per NP dikalikan 1 min 2 cos NP plus cos 2 NP gitu ya. Ini ya. Nah, kemudian dianalisa untuk nilai N genap itu berapa? N genap itu dari 0, kemudian 2 gitu ya, 4 dan seterusnya. Kita masukkan ya nilainya. Kemudian N ganjil itu dari 1, kemudian dari apa namanya? 3 dan seterusnya. Kita masukkan nilai N genap gitu ya. Kalau kita masukkan nilai N genap adalah apa namanya? 2 gitu ya. Adalah 2 di rumus BN ini. Nah, ini ya. Gitu ya. Atau kita masukkan 0 gitu ya. Cos 0 ya. Cos 0 itu adalah 1, jadi 1 min 2 gitu ya. Plus 2 gitu ya. Plus 0 ya. Nah, plus 0 jadi 1 min 2 plus 1 ya, nilainya adalah 0 ya. Kita masukkan N genap dengan N sama dengan 0 ya. Dalam persamaan BN ini nilainya adalah 0. Tapi kalau kita masukkan nilai ganjil, kalau umpamanya N-nya 1 berarti cos pi gitu ya. Cos pi-nya itu adalah berapa tuh? Kalau cos pi itu berarti min 90 ya. Min 1 ya ya. Min 1 berarti min 1 ya, berarti plus 2 ya. Plus 2 kemudian jadi hasilnya adalah 4A gitu ya. Hasilnya adalah 4A. B3 juga sama. 4A per 3pi dan B5 itu adalah 4A per 5pi. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa sinyal ini adalah sinyal ganjil. Karena apa? Karena A0-nya bernilai 0 ya. Dan BN untuk nilai N genapnya bernilai 0. Jadi sinyal ini merupakan sinyal ganjil. Kita masukkan ke dalam persamaan FT, ini persamaan yang awal ya, nilai A0-nya adalah 0, jadi setengah kali A0 adalah 0 gitu ya. Kemudian kita masukkan nilai AN-nya juga 0 ya. Nilai AN juga 0 kalau kita masukkan apa namanya? Nilainya di sini sin 0 0 ya. Nah, sin 0 0 gitu ya. Kemudian kita masukkan nilai persamaannya menjadi FT 4A, semuanya mengandung 4A. Yang beda adalah nilai N-nya ya. Dikalikan sin omega T plus sepertiga sin 3 omega T. Jangan lupa N-nya ya. Sin 3 omega T plus seperlima sin 5 omega T dan seterusnya sehingga persamaannya menjadi 4A per pi sigma seper N sin N omega T untuk N sama dengan gitu ya. Untuk N sama dengan ganjil ya. Bisa difahami teman-teman? Halo? Masih terhubung dengan Ibu? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih ya. Itu untuk sinyal berbentuk persegi. Nah, ini adalah berbentuk gigi gergaji, gitu ya. Sama ya. Cuman yang di awal yang harus kita lakukan untuk sinyal gigi gergaji adalah menentukan nilai FT ya, menentukan persamaan FT. Kalau yang tadi gampang saja, persamaan FT-nya adalah A dan min A ya. Kalau ini ya kayak kemarin kita tentukan menggunakan persamaan garis ya. Di sini jelas batas-batasnya, amplitudenya A dan min A ya, di sumbu X, di sumbu Y. Kemudian batas-batasnya juga jelas sehingga ketemu nilai FT seperti ini ya. Dalam satu periode ya, periode 0 sampai pi dan periode pi sampai 2 pi ya. Satu periode ini yang kita masukkan ke dalam koefisien AN, BN dan A0. Sama ya. Nah. Halo teman-teman, masih terhubung? Nah,
Implementasi trigonometri direct Fourier berikutnya adalah kalau kita pada apa ini namanya penyearah gelombang gitu ya. Penyearah gelombang, jadi ada gelombang input sinusoid gitu ya. Kemudian kita searahkan gelombangnya menjadi apa namanya gelombang yang searah gitu ya. Bentuk gelombang positif gitu ya. Bentuk gelombang positif seperti ini. Contohnya masuk ke apa deh ini? Dioda bridge ya. Nah, gitu ya. Kita bisa menggunakan deret Fourier untuk menghitung ya fungsi dari gelombang tersebut ya. Ini adalah rumus di koefisien AN gitu ya. Kita masukkan dengan menggunakan tabel integral ya. Tabel integral rumus untuk sin mx kali cos nx. Karena apa? Karena ft-nya merupakan fungsi sinusoid gitu ya. Ft-nya merupakan fungsi sinusoid ya. Nah, dengan amplitudo A. Jadi A sin T gitu ya. A sin T. Ini adalah AN-nya. Integralnya berapa? Masukkan aja integral sin T cos NT berapa? Masukkan ke dalam rumus tabel integral. Nah, ketemu ya. Ini ya. Kemudian hitung koefisien AN-nya ya. Setelah ketemu nih ya rumus ini, hitung koefisien AN-nya. Nah, ketemu persamaan ini gitu ya. Setelah itu hitung koefisien A0 dengan memasukkan nilai 0 pada persamaan ini ya. Nah, ketemu A0-nya sama dengan 4A per pi ya. Setelah itu kalian evaluasi dengan menggunakan nilai N ganjil dan nilai N genap ya. Kalau saya masukkan nilai N ganjil hasilnya seperti apa? Kalau saya masukkan nilai N genap hasilnya seperti apa? Gitu ya. Kita masukkan N ganjil, ternyata untuk nilai N ganjil ya, dia bernilai sama dengan 0. Dan untuk N genap dia bernilai sama dengan untuk N sama dengan 2 dia bernilai min 4A per 3 pi. Untuk A8 dia bernilai min 4A per 63 pi. Sehingga bisa disimpulkan bahwa sinyal ini gitu ya, sinyal ini merupakan sinyal genap gitu ya. Sinyal ini merupakan sinyal genap dengan rumus Ft sama dengan A0 ya ini ya. A0-nya itu adalah 4A per pi gitu ya. Kan dikalikan setengah ya. Tadi ya setengah A0 sehingga 2A per pi min 4A kali cos 2 omega T per 3 plus cos 4 omega T per 15 dan seterusnya. Bisa difahami teman-teman dari sini? Halo? Apa bisa dipahami? Bisa dilanjutkan? Halo? Masih terhubung dengan Ibu? Masih, Bu. Masih ya. Ini fungsi alternatif pada deret Fourier, nanti kalian bisa baca sendiri ya. Jadi cara menggunakan CN atau menggunakan apa namanya trigonometri ya. Ya, CN itu kalau apa namanya rumus trigonometri ya ini bisa digunakan untuk alternatif menghitung ya. Menghitung deret Fourier. Nah, ini bisa dibaca sendiri teman-teman. Kemudian langsung kita masuk ke apa namanya analisa rangkaian ya. Terlihat teman-teman analisa rangkaian? Halo? Ada rangkaian RC, rangkaian orde 1 dengan resistor bernilai 1 ohm dan kapasitansinya adalah 1 farad ya. Kita dikasih sumbernya adalah square gitu ya, gelombang persegi yaitu V in T ya. V in T ini adalah bentuk gelombangnya ya. Sirkuitnya seperti ini, bentuk gelombangnya seperti ini gitu ya. Kemudian ya, analisa rangkaian. Kemudian apa namanya? Kita diminta untuk mencari ya. Kita diminta untuk mencari persamaan tegangan output pada kapasitor ya atau
VCT ya. VCT. Kita lihat, nah, berbeda ya. Nilai FT-nya berbeda gitu ya. Ini adalah persamaan persamaan apa namanya? Ini benar. Salah ya. Nilai VIN-nya ya, ini VIN-nya ya. VIN-nya adalah FT sama dengan 4A per Pi sin omega T plus sepertiga sin 3 omega T plus seperlima sin 5 omega T dan seterusnya. Nah, titik-titik ini menunjukkan bahwa sinyal ini bergerak terus gitu ya, tak terhingga ya sampai di off-kan gitu ya. Jadi ini adalah FT atau persamaan fungsi daripada sumber VIN ini ya, bisa dipahami ya teman-teman ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan teman-teman? Yang pertama itu adalah kita harus merubah rangkaian ini ya. Rangkaian ini dirubah ke dalam bentuk fasor atau ke dalam bentuk kemarin ya, J omega ya, ke dalam bentuk J omega atau ke dalam bentuk fasor gitu ya. R itu tetap satu ya. Kalau kapasitor kemarin seper J ya, seper J omega ya, seper J omega. Kemudian bagaimana kita mencari tegangan pada kapasitor ya, tegangan pada kapasitor kalau rangkaian sederhana seperti ini maka kita gunakan pembagi tegangan gitu ya. Jadi VC di sini adalah pembagi tegangan karena nilai R dan nilai C ini sudah dirubah dan merupakan sebuah nilai impedansi gitu ya. Jadi VC-nya adalah ZC, ini ZC ya, ditambah ZC per Zn, dibagi ZC per Zr plus Zr dikalikan VIN. Seperti ini ya. Nah, jangan lupa ya, nilai J-nya bukan hanya J ya, tetapi nilai VC nanti itu akan bernilai N gitu ya, akan memiliki fungsi atau sinyal bukan sinyal yang pertama, tapi sinyal ke-1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Sehingga ada yang namanya deret gitu ya. Atau kita gunakan N atau nilai sinyal ke N gitu ya. Seperti ini, panjang gitu ya. Sehingga nilainya adalah seper Jn omega per 1 plus 1 per Jn omega kali V in N. Ya, jadi bukan VC lagi tapi VCN ya, atau VC ke berapa? Ke satu, sinyal ke satu, kedua, ketiga, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini adalah VCN-nya. Baru kita masukkan satu per satu ya, nilai tegangan kapasitornya dengan memasukkan nilai N-nya. Kalau N-nya sama dengan 1, nah, kalau ini kan udah terlihat pasti ya, dia udah terlihat pasti fungsinya itu adalah fungsi ganjil ya. Fungsi ganjil 1, sepertiga, seperlima, dan seterusnya. Dan untuk tegangan kapasitor juga sama, kalau inputnya ganjil, outputnya juga ganjil. Jadi N yang kita masukkan adalah N ganjil 1, 3, 5, dan seterusnya. Yang pertama kalau kita memasukkan VC1 ya, kita ganti saja N-nya sama dengan 1 ya. N-nya 1 ya, dia menjadi 1 per 1 plus J ya, dikalikan V in N atau V in yang ke-1 ya. V in yang ke-1 berarti 4A per Pi sin omega T ya. Sin omega T. Sin omega T kalau dirubah ke dalam bentuk fasor dia menjadi sudut min 90 derajat ya. Ini ya, min 90 derajat gitu ya. Nah, kemudian yang ini bilangan kompleknya 1 per plus J-nya rubah ke dalam bentuk apa namanya fasor akar 2 sudut 45 derajat gitu ya. Nah, kemudian hasil akhirnya seperti ini ya. Diperoleh nilai 4A per Pi akar 2 per 2 cos T min 135 derajat. Itu untuk VC1 sama. VC3 juga sama, VC4, VC5 gitu ya. VC6 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini VC3 gitu ya. Nah, ini ya. Sehingga diperoleh nilai apa namanya?
VC1, VC3, VC5 dan seterusnya. Baru kita masukkan ke dalam hasil VCT ya. VCT-nya adalah 4A per Pi ya. Untuk VC1 ini ya, akar 2/2 cos T min 1/35 ya. Kemudian yang ketiga adalah 4A ya, dikalikan akar 10/30 cos 3T min 161,6 derajat dan seterusnya gitu ya. Plus titik-titik, plus hingga ke N. Dari sini bisa dipahami teman-teman penggunaan deret Fourier? Halo? Dalam rangkaian listrik bisa dipahami? Halo? Masih terhubung dengan Ibu? Masih, Bu. Bisa, Bu. Ya, bisa dibayangkan ya, teman-teman ya. Karena apa? Karena sumbernya bergerak sehingga menggunakan deret. Ya, itu ya, agak berbeda dengan yang kemarin gitu ya. Tapi konsepnya sama saja gitu ya. Halo? Kemudian teman-teman, ya, kita bisa mengimplementasi analisa rangkaian ini gitu ya, diimplementasikan menggunakan MATLAB gitu ya. Ini adalah script MATLAB-nya gitu ya. Untuk memplotting. Nah, ini ngeplot aja. Kalau ini kan kalian hitung hasilnya ini ya, dari hasil analisa itu. Kemudian kamu masukkan ke MATLAB, kalian plot ya. Seperti ini hasil sinyalnya. Aduh. Ya, hasil sinyalnya. Nah, ini ingat-ingat waktu praktikum kemarin juga seperti ini ya. Dan berjalan terus panjang gitu ya. Nah, setelah kalian hold, berarti dia sudah sinyalnya kalian hentikan agar mudah untuk diukur kan gitu ya, dibaca. Kemudian metode berikutnya kita bisa menggunakan apa namanya simulink pada MATLAB seperti kemarin yang sudah kalian lakukan ya. Inputnya itu adalah generator pulsa, pulse generator. Kemudian kalian bisa menggunakan transfer function ya. Transfer function ya. Transfer functionnya seperti ini ya. Kita ingat J omega itu adalah apa kemarin? J omega itu adalah kompleks frekuensi atau dalam Laplace sama dengan S gitu ya, sama dengan S. Nah, sehingga dari sini kita menggunakan transfer functionnya, inputnya apa? Inputnya adalah square gitu ya. Kemudian yang tadi adalah VC. Nah, di sini transfer functionnya sudah ketemu, yaitu 1 per S plus 1 atau 1 plus S. Nah, J omega itu adalah S. Nah, sehingga tabel transfer functionnya 1/S plus 1. Nah, gitu ya, kalian scope. Ya, hasil grafiknya seperti ini. Yang kuning itu adalah sinyal square-nya, nah, dia berjalan terus. Dan yang orange ini adalah VC, ya, tegangan pada kapasitor. Mirip kan sama yang hasil plotting ya. Tinggal ini dikasih grid aja gitu ya. Bisa difahami teman-teman? Halo? Ini adalah proses VC itu proses pengisian dan pengosongan kapasitor. Dari sini ada pertanyaan, teman-teman? Masih terhubung dengan Ibu? Halo? Halo? Iya, Bu. Lanjut ya. Lanjut Iya, atau Bu. gimana? Lanjut ya. Berikutnya, analisa arus RMS dengan menggunakan deret Fourier ya. Analisa arus RMS. Jadi sama. Jadi I itu merepresentasikan nilai konstanta daripada arus ya. Jadi I itu merepresentasikan nilai arus ya. Jadi arus ke 0, arus ke 1, ke 3 hingga arus ke N gitu ya. Nah, rumusnya adalah seperti ini. IRMS itu apa? IRMS itu sama dengan akar I0 kuadrat plus I1 kuadrat RMS plus I2 kuadrat RMS hingga ke N. Gitu ya. Disederhanakan menjadi IRMS itu adalah akar seperti integral
I kuadrat dt dengan batas 0 sampai T, gitu ya. 0 sampai T, gitu ya. Ini adalah apa namanya arus ya. Ini adalah nilai apa namanya kita diminta mencari nilai IRMS pada sinyal tersebut ya. Ini adalah sinyal tegangan. Kita diminta untuk mencari nilai IRMS ya. IRMS-nya adalah nilai arus ya. Ini arus ya. Nah, ini arus nggak ada keterangannya nih I berarti ya. I arus IRMS dari ini I ya. Ya. Yaitu rumusnya I kuadrat RMS seperti integral I kuadrat dt. Ya, I kuadrat dt. I-nya apa? I-nya bentuknya persegi ya. I-nya bentuknya persegi ya. Ini 0, ini pi, ini 2pi. Ini I ya. Nah, sehingga amplitudenya adalah 1 ya. Yang batas pi sampai 2pi min 1 gitu ya. Sehingga diperoleh nilai IRMS-nya sama dengan 1 ya. Ini kalau pakai rumus IRMS ya. Kalau kita menggunakan rumus apa namanya persamaan ganjil simetris pada deret Fourier, tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus ya. IT sama dengan 4 per pi ganjil ya ini tadi ya sin omega t plus sepertiga sin 3 omega t dan seterusnya ya. Sehingga IRMS-nya nah ini dimasukkan nih sebagai I, dimasukkan ke sini ya. Nah, dimasukkan ke sini menjadi nilai 0 plus setengah kali 1 dan seterusnya nilainya adalah 0,97 ya. Dia mendekati nilai yang ini ya. Bisa dipahami ya. Implementasi berikutnya dalam deret Fourier itu tadi kita sudah menghitung VC contoh kecilnya, kemudian menghitung apa namanya I RMS, kemudian bisa digunakan untuk menghitung power ya, average power ya, daya rata-rata ya. Daya rata-rata itu apa? Daya rata-rata itu adalah daya DC ditambah dengan daya average 1 plus average 2 plus average sampai ke N gitu ya. Rumusnya seperti ini ya. Kemudian contohnya ini ya. Contohnya ini teman-teman ya. Kita diminta untuk menentukan average power yang dikirim oleh sumber tegangan gitu ya. Kalian bisa baca ya. Hampir sama dengan yang tadi. Halo? Masih terhubung dengan Ibu? Masih, Bu. Kita masuk ke transformasi Fourier ya. Transformasi Fourier ya. Sama dengan Laplace. Transformasi itu digunakan untuk mempermudah proses perhitungan dengan menggunakan tabel gitu ya. Jadi ada kalau kemarin kita mengenal tabel Laplace, sekarang juga ada tabel Fourier gitu ya. Nah, ini ya. Jadi bagaimana merubah ya fungsi T ke dalam domain frekuensi gitu ya. Kemudian definisinya ya di F omega atau F ya Ft menjadi F omega. Kalau kemarin J omega ya. F omega itu apa? Sama. F omega itu adalah bilangan real plus bilangan J imajiner. Tapi bentuknya adalah F omega ya. Transformasi Fourier itu F omega. Kalau transformasi Laplace itu Fs ya. Nah, ini rumusnya sama dengan Laplace yang kemarin sama persis. Kemudian ada juga inverse Fourier ya. Merubah dari fungsi F omega menjadi Ft ya, sama ya. Nah, seperti ini. Tetapi ada hubungan apa namanya? Domain waktu dan domain frekuensi. Nah, ini ya. Jadi kalau Ft dalam fungsi fungsi waktu dan dalam fungsi frekuensi gitu ya. Dia bernilai real dan genap gitu ya. Kalau kalau apa namanya?
hubungannya seperti ini, gitu ya. Kemudian ada kalau kompleks mana Bu? Ft-nya harus imajiner. F omeganya baru kompleks gitu ya, dan seterusnya. Propertinya sama seperti yang kemarin. Ini properti memang properti sistem secara umum ada linearity, ada symmetricity, time scaling, time shifting, frequency shifting, time differentiation gitu ya, frequency differentiation, time integration ya, dan seterusnya. Jadi fungsi tabelnya mirip atau sama dengan Laplace yang kemarin ya. Cuman yang berubah itu adalah Ft menjadi F omega gitu ya. Ft menjadi F omega dan ada beberapa tambahan seperti conjugate function, kemudian Parseval teorema dan sebagainya gitu ya. Kemudian hubungan fungsi pada transformasi Fourier. Kalau transformasi Laplace kemarin kita ingat-ingat ada unit step ya, U0T ya, U0T menjadi 1/s ya, T U0T menjadi 1/s kuadrat gitu ya. Delta T menjadi 1 sama ya. Kalau di Fourier juga sama. Delta T menjadi 1 ya. Tetapi kalau delta T yang digeser atau impuls yang digeser sejauh T0 dia menjadi E pangkat J omega T0 gitu ya. Kalau U0 T menjadi apa? 1 J omega plus Pi delta omega gitu ya. Nah, ini nggak usah dihafal ya, tapi bagaimana kalian bisa menggunakan tabel ini. Halo teman-teman, terlihat slide-nya? Terlihat, Bu. Terlihat, ngantuk ya? Halo, Iya, Bu. ya lanjut ya. Berikutnya adalah konvolusi pada transformasi Fourier, ya. Nah, kemarin di Laplace juga ada konvolusi, jadi prinsip konvolusi itu sama dengan prinsip konvolusi pada Laplace, gitu ya. Nah, konvolusi jika ada dua sinyal, gitu ya, yaitu sinyal inputnya Ft, ya, dan sinyal HT. Sinyal HT itu adalah sinyal apa namanya respon impuls, ya. Dengan menggunakan transformasi Fourier kita diminta untuk menghitung output, ya, output GT. Jika inputnya Ft, ini inputnya ya, ini Ft, ini GT-nya. HT-nya ya. Nah, seperti ini kita masukkan ke dalam konvolusi FT konvolusi HT sama dengan GT. Atau kita rubah dulu ke dalam bentuk transformasi Fourier menjadi G omega sama dengan F omega dikalikan H omega gitu ya. Jadi HT dirubah dalam H omega. Pertama yang harus kita lakukan adalah menotasikan fungsi input FT ya. FT-nya kita notasikan yaitu FT ada dua sinyal, yaitu sinyal 2 U0T dan min 2 U0T di T min 3. Ini ya. Nah, kemudian transformasikan respon impuls HT dan fungsi F1T dalam bentuk Fourier. Ya, kita transformasikan jadi FHT atau F omega ini ya. 3 kali E pangkat min 2T menjadi apa? Tabelnya. Nah, ini ya. Ini ya. E pangkat min AT U0T menjadi 1 J omega plus A. Sebenarnya sama kayak yang kemarin ya. Dia menjadi S plus A gitu aja. J omeganya ganti S plus A. Ya, semua yang mengandung J omega jadi S gitu ya. Nah, gampang sebenarnya ya. Ini kan S plus A sama kan seperti yang kemarin ya. Kemudian F1T atau F1 omega dia menjadi 2 pi omega T omega plus 1 J omega ya. Jadi yang U0T tidak cukup menjadi 1 S ada tambahnya pi delta omega. Gitu ya.
Nah, baru di konvolusi ya, konvolusi. Konvolusinya seperti ini, teman-teman, ya. Dikalikan biasa ya, dikalikan biasa. Nah, kemudian aplikasikan sampling property ya. Sampling propertinya kita lihat tabel yang di awal itu, tabel sampling property yang di property ya. Nah, ini ya, yang di property. Nah, sampling property, lihat tabel sampling propertinya, hasilnya seperti ini. Kemudian kita inverse ya. Udah ketemu, kita inverse G omega menjadi GT. Pakai metode apa kemarin? Metodenya sama, metode parsial. Yang membedakan agak ribetnya ada variabel J omega, itu aja. Kalau kemarin kan variabelnya S, jadi gampang hitungnya. Ya, ini karena domain frekuensi kita pakai variabel J omega, ya, seperti ini ya. Cari konstanta seperti kemarin, ya. Nah, ketemu nilainya G1 seperti ini nilainya 0,75 plus 1,5 kali 1 min E pangkat 2T U0T ya. Nah, baru kita notasikan respon fungsi yang kedua. Itu baru F1, sekarang yang F2 dengan mendelay ya, di delay sejauh T sama dengan 3 ya. F2-nya di delay sejauh T sama dengan 3 ya. Tinggal apa? Kan sama ya. Kalau dikonvolusi kan sama ya. Tinggal T-nya diganti ini ya. 0,75 plus 1,5 dikalikan 1 min E pangkat 2 T-nya di delay sejauh T min 3. U0-nya adalah U0 bukan T tapi U0 T min 3. Gitu ya. Sehingga GT-nya adalah pengurangan dari G1T min G2T. Ini digabungkan. Dari sini bisa difahami teman-teman konvolusi? Halo? Masih terhubung dengan Ibu? Halo? Masih, Bu. Masih terhubung? Masih ya? Masih, Masih, Bu. Bu. Berikutnya kita analisa rangkaian dengan transformasi Fourier ya. Ini contohnya adalah rangkaian RL ya. Rangkaian order 1 ya, resistor dengan induktor gitu ya. V-nya apa? V-nya 5 kali E pangkat min 3T U0T ya. 5 E pangkat min 3T U0T gitu ya. Kita diminta untuk mengimplementasikan transformasi Fourier untuk menentukan apa namanya fungsi H omega. H omega dan tegangan induktor VLT dengan mengasumsikan IL0 minnya sama dengan 0 gitu ya. Dari sini kita rubah dulu ya. 2 Henry kita rubah ke dalam bentuk J omega ya. J omega atau kita rubah ke dalam bentuk impedansi ya, impedansi atau domain frekuensi. Dia menjadi 2J omega gitu ya. 4 tetap gitu ya. Kemudian yang diminta adalah VL omeganya atau V out omega gitu ya. Yang harus kita lakukan pertama-tama adalah apa? Kita diminta menentukan tegangan output sama kayak tadi. Ya, kalau rangkaiannya sederhana ini kita tinggal menggunakan pembagi tegangan ya. Jadi 2J omega per 4 plus 2J omega dikalikan V in. Kali V in ya. Nah, terus kita cari transfer functionnya atau H omeganya. H omeganya adalah output dibagi input ya. Output dibagi input. Nah, sehingga nilainya adalah J omega per J omega plus 2. Atau kalau Laplace kemarin jadi S plus 2 gitu ya. Kemudian tentukan tegangan input dalam domain frekuensi. Lihat, domainnya masih domain T.
kita rubah jadi domain frekuensi, gitu ya. Domain frekuensi langsung kita rubah ke dalam bentuk J omega. Pakai apa, Bu? Nah, pakai tabel yang tadi ya. Jadi E pangkat min 3T U0T dalam tabel dia menjadi 1/J omega plus A. A-nya adalah 3. Gitu ya. Nah, gampang ya. Kemudian V out-nya apa? Berarti V out ini apa namanya transfer function dikalikan V in. Ya, transfer function-nya ini J omega per J omega plus 2 dikalikan V in-nya 5 per J omega plus 3. Sama dengan, nah ini ya, ketemu nilainya. Kemudian sekalian cari R1, R2-nya. Gitu ya. R1, R2-nya. Nilainya adalah min 10 dan 15. Ya, ini adalah V out-nya dalam domain frekuensi. Ya, tetapi kita nggak bisa mencari dalam domain frekuensi. Kita tidak bisa gunakan, gitu ya. Harus kita rubah menggunakan inverse Fourier, ya. Inverse Fourier kita rubah menggunakan metode parsial, ya. Oh, ini udah Bu, metode parsialnya udah di sini, gitu ya. Jadi kalau udah kayak gini udah bagus nih, kita lihat tabel saja ya. Jadi A per J omega plus 3 gitu ya, menjadi 15 E pangkat min 3T min 10 E pangkat min 2T. Ya, nah ini ya. Jangan lupa dikalikan U0T. Ini ada U0T-nya. Ya. Sehingga VLT-nya adalah 5 kali 3 E pangkat min 3T min 2 E pangkat min 2T U0T. Bisa difahami ya teman-teman ya. Gampang ya. Nanti UAS-nya seperti ini ya. Sama berkelompok seperti kemarin ya. Materi kita sudah selesai, ada pertanyaan? Halo? Halo? Ada pertanyaan teman-teman? Belum, Bu. Belum ya. Insya Allah nanti minggu depan kan kita nggak ada pertemuan ya. Nanti minggu depan kalian latihan soal aja. Latihan soal untuk transformasi Laplace dan transformasi Fourier. Kemudian nanti kita ketemu sebelum UAS untuk Ibu instruksikan UAS-nya. Gitu ya. UAS-nya modelnya seperti kemarin. Jadi menggunakan simulasi ya, simulasi menggunakan MATLAB untuk penggunaan transfer function rangkaiannya bebas tapi ada syaratnya gitu ya, per kelompok gitu ya, per kelompok gitu ya. Ada pertanyaan teman-teman? Halo? Ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum ya, tapi bisa difahami ya berarti ya. Bisa, Bu. Oke, makasih ya. Terima kasih teman-teman atas pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah nanti materinya bisa kita share. Ibu minta on cam ya untuk di screenshot. Silahkan teman-teman. Di rumah semua ya ini ya. Oke. Oke ya, udah ya. Terima kasih teman-teman atas pertemuan kita pada siang hari ini. Jadi nanti kalau ada pertanyaan bisa dikomunikasikan ya dengan Ibu ya. Kita tutup pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, aku tutup ya. Ya, terima kasih Bu.